Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa Putri, NIM 2012-977, jurusan PGSD Universitas Negeri Padang. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, video saya kali ini saya membahas tentang bisnis plan yang sudah direvisi oleh dosen saya, di mana bisnis saya itu produk Oriflame. Saya akan menjelaskan produk Oriflame adalah merupakan produk yang mempunyai manfaat bagi seseorang seperti kecantikan dan nutrisi tubuh. Keunggulan produk saya ini yaitu kualitas produknya baik dan bagus, dan harganya terjangkau, dan produk ini telah diakui POM Indonesia. Dalam produk Oriflame ini saya memiliki strategi pemasaran. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu strategis perencanaan itu strategis bisnis yang memiliki fondasi yang mendasari strategi yang dibuat. Perencanaan ini harus matang karena sangat penting dalam menjalankan bisnis kita untuk meraih target yang kita inginkan. Yang kedua, strategis pemasaran saya yaitu kekuatan dan kelemahan. Di sini kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan untuk membuat bisnis kita supaya strategi ini dibuat dengan lancar. Mengetahui kelemahan dibutuhkan agar bisa ditutupi dan kekuatan bisa dikembangkan dan lebih dioptimalkan. Dalam menciptakan pasar, selain untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada, manfaat strategis ini juga mampu menciptakan pasar baik yang dengan produk maupun yang tidak produk, sehingga target pasarnya juga yang baru maupun yang dengan memperluas yang ada. Karena sebuah toko buku bukanlah usaha yang baru, namun jika usaha ini hadir di tengah kawasan yang dinominasi kafe atau warung makanan, tentu menyasar ke pasar baru. Karena pasar baru ini bisa lahir dari kejelian dalam menangkap peluang yang dimana bisnis yang ada. Dalam produk ini saya memiliki penetapan harga, di mana manfaat strategis ini juga memiliki dilihat dari variabel yang digunakan dalam menetapkan harga produk. Tak sedikit orang yang melakukan bisnis ini hanya untuk menerapkan strategi penetapan harga yang tepat, supaya strategi ini tidak salah dalam melakukan bisnis saya ini. Dan dalam produk bisnis plan saya ini juga memiliki tujuan, dimana tujuan saya dalam mempromosikan produk Oriflame ini yaitu menawarkan suatu produk Oriflame dengan kualitas produk yang bagus, dijual dengan harga yang terlebih murah, dan juga ada diskon setiap produk Oriflame. Dan juga melihat dari banyaknya masyarakat yang ingin mencoba memakai kecantikan dan nutrisi tubuh untuk bagi semua kalangan. Dan segmentasi geografi yang saya pakai itu produk Oriflame, karena produk Oriflame ini dimana produk saya ini telah menyebar di negara luar maupun negara sendiri. Sedangkan yang demografisnya itu produk Oriflame itu memasang target tertentu, karena biasanya digunakan di setiap kalangan umur. Dan juga ada pelanggan yang potensial dalam usaha saya, yaitu para pekerja, karena lokasi kegiatan sehari-hari bisa terlepas dari area lokasi produk Oriflame. Dan cara dengan memberi informasi produk Oriflame ini yaitu melalui online maupun secara langsung kepada pelanggan yang ingin memesan produk Oriflame saya ini. Dan jika apabila saya menghadapi masalah dengan calon pelanggan dengan harga yang tidak terjangkau, maka saya akan menyelesaikannya dengan solusi yang saya berikan itu dengan memberikan diskon ke pelanggan
supaya pelanggan bisa membeli sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak ada masalah di antara pembeli dan penjual. Dan mitra usaha yang saya lakukan itu salah satunya dapat menentukan kesuksesan atau keberhasilan suatu usaha. Untuk membangun sebuah kemitraan yang diperlukan beberapa syarat, antara lain yaitu saling menghormati, saling mempercayai, dan persamaan perhatian atau visi dan misi. Kemitraan usaha saya ini pada hakikatnya itu sebuah kerjasama atau gotong royong baik sekelompok maupun individual untuk mencapai tujuan usaha yang kita lakukan saat ini, yaitu saya sendiri. Jenis kemitraan saya ini ada beberapa contoh, diantaranya itu ada inti plasma, di mana inti plasma itu hubungan kemitraan antara usaha menengah atau usaha besar dengan usaha kecil, di mana usaha menengah atau usaha yang besar. Intinya, jika apabila untuk menyiapkan sarana produksi sehingga hasil pemasarannya akan maksimal. Dan saya memiliki rencana bisnis, di mana rencana bisnis ini ada 8. Yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi ini merupakan komponen perencanaan usaha saya yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk mempertahankan dan berkembangnya di masa depan. Yang kedua yaitu strategis pemasaran dalam perencanaan usaha. Strategis pemasaran yang saya ambil dari hasil di mana analisa pasar yang telah saya lakukan dengan cermat. Analisis pasar ini menjadi kunci dan kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli yang secara maksimal. Yang ketiga, deskripsi bisnis saya yang ketiga itu analisa pesaing, di mana menjadi komponen utama dalam perencanaan usaha. Analisa pesaing ini merupakan untuk memenuhi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam suatu pasar yang sama. Yang keempat yaitu desain pengembangan, di mana desain pengembangan ini diperlukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, di mana kita melihat grafik naik atau turun dalam pemasaran tersebut dalam konteks produksi dan penjualan. Yang kelima yaitu rencana operasional dan manajemen. Dalam rencana operasional dan manajemen ini dibuat dalam komponen perencanaan usaha, karena untuk menjelaskan suatu usaha akan berjalan dengan berjalan dan berkelanjutan. Yang keenam yaitu rencana pembiayaan. Faktor pembiayaan ini menjadi unsur penting dalam suatu usaha di mana untuk mengatur dan menentukan asal modal usaha seperti sumber dana, aktiva, dan untuk mengatur anggaran yang secara efisien. Yang ketujuh yaitu pemantauan produk. Jika usaha yang sudah diluncurkan di pasaran, maka yang kita lakukan dalam proses pemantauan produk ini setiap hari harus berguna melihat, karena ada beberapa besar peluang yang didapatkan oleh produk saya ini di pasaran. Karena jika target penjualan tidak sesuai, maka dengan perencanaan awal yang saya lakukan harus segera mencari tahu penyebab apa yang ada permasalahan, sehingga harus diperbaiki masalah tersebut. Yang kedelapan yaitu evaluasi produk, di mana evaluasi produk ini yaitu tahap terakhir dari perencanaan bisnis, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk meninjau ulang keseluruhan komponen yang sudah disusun sehingga tidak ada mengalami masalah tersebut dalam dalam melakukan produk tersebut. Dan dalam produk saya ini juga memiliki realitas di lapangan. Dalam melakukan usaha pasti ada realitas di lapangan. Ada beberapa realitas di lapangan saya. Yang pertama adalah
kurangnya riset pasar, karena perkembangan ekonomi di saat ini berkembang sangat cepat, karena informasi yang saya dapatkan hari ini belum tentu cocok untuk besok. Faktor inilah yang mempengaruhi dalam penyusunan bisnis plan saya ini. Yang kedua, realitas lapangan saya itu rendahnya analisis persaingan. Karena ketika semua orang faktor internal dalam bisnis yang saya sudah siapkan, maka jangan lupa untuk memperhitungkan hal-hal eksternal seperti kompetitor bisnis saya ini. Sebelum memulai bisnis saya ini, harus dianalisis terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dalam kompetitor bisnis saya ini. Yang ketiga, realitas di lapangan yang saya alami yaitu perencanaan keuangan yang tidak realistis, karena dimana perencanaan keuangan ini kadang ada yang salah, ada yang benar. Karena terjadi terlalu tinggi harapan dalam menghitung pemikiran keuntungan, seperti padahal belum tentu jika saya bisa menjual dengan harga 100.000 kemudian mendapatkan keuntungan 25.000, karena akan ada variabel yang tidak terduga saat saya melakukan perhitungan keuangan, seperti kenaikan harga pokok produksi, kenaikan harga bahan bakar, dan lain sebagainya. Maka hitungan-hitungan seperti itu memang tidak salah, namun saya juga harus melihat realitas pasar yang sedang terjadi dengan adanya bisnis plan yang begitu alternatif yang sudah saya buat sebelumnya. Dan ada juga dan yang keempat itu, saya itu terlalu optimis karena memiliki optimis ini kadang-kadang membuat kita bagus dalam memikirkan yang positif, dan tapi dalam terlalu optimis ini juga tidak baik, karena dalam bisnis ini harus memiliki pemikiran yang harus memikir hal yang buruk dan ada juga yang benar, karena dunia bisnis ini memang susah ditebak, maka jangan terlalu optimis betul, nanti hancur ya teman-teman. Yang kelima yaitu ide boleh kreatif tetapi juga tidak boleh realitas, karena memiliki ide yang kreatif memang baik, namun kadang para calon bisnis yang seperti saya ini seringkali mengabaikan faktor realistis dalam bisnis. Dan ide bisnis saya ini juga harus memperhatikan beberapa faktor, misalnya regional dan budaya, sehingga ada mempengaruhi dalam produk pemasaran. Yang keenam yaitu melihat kondisi pasar yang tidak stabil, karena dalam corona ini dalam perekonomian yang cenderung naik dan juga menimbulkan risiko yakni kondisi pasar yang tidak stabil. Contohnya seperti harga bahan baku yang harganya tiba-tiba melonjak, kadang-kadang turun, dan maka harga produksi yang ikut naik maupun turun. Saat harga naik, maka konsumen bisa beralih ke produk yang lebih murah. Jadi dalam realitas lapangan dengan realitas yang kayak kita buat deskripsi belum tentu. Jadi maka kita harus memperhatikan baik-baik dalam melakukan bisnis ya teman-teman. Jadi jangan lupa berbisnis dari sekarang supaya kita tahu lebih dulu perencanaan yang kita buat supaya kita tidak gagal dari besoknya. Baiklah, inilah video saya mata kuliah pengantar kewirausahaan tentang bisnis plan saya yang saya revisikan sekarang. Kalau ada salah dalam video ini, saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.